Berdiri. Beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Ade dengan Ade dengan Rizky Saputra. Ade kemana Ade? Kirim perut. Rizky? Izin Pak. Izin. Baik. Sudah piket? Sudah piket semua? Nah, baik, bagus. Baik, siswa-siswi sekalian, masih ingat materi yang lalu? Nah, kalau masih ingat apa yang dimaksud dengan jual beli? Coba Ani. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama, bukan pemaksaan. Ya, jadi jual beli seperti itu, tukar menukar barang, gitu ya. Nah, pengetahuan tentang jual beli ini sangat penting untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik siswa-siswi sekalian. Ya, demikianlah tadi materi kita yang kita bahas di minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita akan memasuki materi tentang toleransi sesama muslim. Nah, toleransi ini sangat penting bagi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya toleransi, maka sebuah negara bisa hancur, sebuah negara bisa kacau. Ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin bertanya, ada yang bisa menjelaskan apa itu toleransi? Sikap saling menghargai satu sama lain. Ya, bagus sekali apa yang dijawab oleh Dita. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran tentang toleransi ya. Nah, kompetensi dasar untuk materi kita pada hari ini yaitu menganalisis makna Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 serta hadis tentang toleransi, rukun dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik dapat mengimplementasikan perilaku toleransi sesama muslim. Nah, mutiara dari salah satu ulama besar di negara kita, dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan nama Gus Dur ya. Kita harus mengembangkan paradigma Islam kita yang toleran, bukan Islamku dan Islam Anda yang cenderung fanatis. Jadi pemahaman tentang agama itu biasanya berbeda-beda antar orang. Makanya ada Islam saya, Islam Anda, Islam mereka seperti itu yang disimpulkan oleh Al-Bidun. Nah, apapun, bagaimanapun pemahaman orang tentang Islam seharusnya tidak boleh fanatis, seharusnya bisa saling toleran terhadap berbagai macam pemahaman yang berkembang di masyarakat. Nah, ini tentang surat Yunus 41. Wa in kadzabuka faqulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'un mimma ta'malun. Yang artinya, jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini turun di Mekah berkenaan dengan perilaku orang-orang musyrik, orang-orang musyrikin Mekah yang pada waktu itu ada yang menolak untuk beriman seperti itu. Nah,
makna toleransi ini menurut KBBI ini hanya menambahkan saja dari apa yang sudah kalian dapatkan tadi ya. Menurut KBBI, toleransi adalah sifat atau sikap menenggang, menghargai, membiarkan, membolehkan. Jadi membiarkan itu salah satu dari bentuk toleransi. Menenggang, sikap menenggang terhadap pendirian, ya, pendirian seperti pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan. Kebiasaan itu bisa jadi adat, norma, gitu ya, norma dalam masyarakat, dan pengakuan, perbuatan-perbuatan oknum, perbuatan-perbuatan orang yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Nah, seringkali pendapat kita itu berbeda dengan pendapat orang. Karakter kita pasti berbeda dengan karakter orang lain. Pandangan kita tentu seringkali berbeda dengan pandangan orang lain. Rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala beda-beda. Nah, kurang lebih istilahnya seperti itulah. Nah, secara istilah makna toleransi adalah berasal dari kata tolerate yang berasal dari bahasa Latin yang berarti sabar, membiarkan sesuatu. Sedangkan dalam bahasa Belanda toleransi disebut dengan istilah toleran. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut toleration, gitu ya. Maknanya kurang lebih sama. Nah, ini menurut agama, toleransi menurut agama. Toleransi atau asamaha atau biasa disebut tasamuh gitu ya, dari bahasa Arab adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Nah, ini yang disebut dengan tasamuh gitu ya, dalam terminologi agama. Jadi saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi seorang muslim yang toleran terhadap sesama? Yang pertama tentunya harus saling menghormati. Ya, kita memahami Islam itu ada banyak mazhab, ada banyak pandangan, ada banyak aliran. Ya, jadi harus saling menghormati. Berbeda bukan berarti harus bermusuhan. Yang kedua, tidak berkata buruk, mengejek dan menghina orang lain. Ya, kalaupun ada perbedaan, tidak boleh kita mengejek, melihat sesuatu yang berbeda yang dilakukan oleh orang lain, ya, oleh muslim lain, tidak boleh kita berkata buruk, mencela, mengejek, atau bahkan sampai menghina, menjelek-jelekan, tidak boleh. Secara etika, secara akhlak itu tidak bagus. Kemudian yang ketiga, saling menghargai antara pemimpin dan orang-orang yang dipimpin dengan tidak sewenang-wenang memperlakukan orang lain. Nah, seringkali orang menyalahgunakan kekuasaannya ketika dia punya jabatan, punya kekuasaan, ketika dia melihat orang-orang yang tidak sependapat dengan dirinya, maka dia menggunakan kekuasaannya untuk mengintimidasi, untuk berbuat sesuatu dan banyak hal seperti itu. Nah, itu tidak boleh. Jadi harus saling menghargai. Kita menonton sedikit video pendek. Kalian simak video ini supaya kalian dapat memahami makna toleransi sama muslim. Pada suatu hari, sekelompok anak sekolah tengah mengerjakan tugas kelompok di kelas. Di sana ada Burhan, Frizan, Kema, dan Sandy. Gimana ya? Kok bikin bingung? Iya nih, kalian yang cewek. Jadi demikian video tentang yang menceritakan tentang kehidupan toleransi sesama umat beragama, sesama muslim gitu ya. Kira-kira ada yang mau bertanya tentang video tadi? Saya Pak, mengapa kita harus berperilaku toleransi? Ya, bagus sekali pertanyaan dari Henny. Mengapa kita harus berperilaku toleransi? Kira-kira yang lain ada yang bisa bantu jawab nggak? Saya Pak,
supaya terbina dalam kehidupan yang tertib, rukun, dan damai. Ya, bagus sekali apa yang dijawab oleh Aldo, supaya tercipta kehidupan yang tertib, rukun, dan damai. Nah, itu salah satu dari tujuan toleransi yang ini ya. Jadi setelah ini Bapak minta kalian untuk membentuk kelompok, masing-masing beranggotakan 4 orang. Kalau misalnya tidak cukup 4 ya boleh 3. Nah, nanti akan ada pertanyaan atau tugas yang harus kalian selesaikan. Supaya semua tugasnya selesai. A few moments later. Nah, kira-kira sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya adalah harus saling menghormati sesama muslim, tidak anti terhadap perbedaan. Nah, bagus sekali apa yang disampaikan oleh Nadia tadi ya. Baik, sebelum mengakhiri pelajaran ini saya ingin memberikan satu pertanyaan. Berikan contoh perilaku toleransi sesama muslim. Siapa yang bisa? Saya Pak, Ya, jadi silakan. Gimana contohnya? menghormati teman yang berbeda aliran. Ya, bagus. Menghormati teman yang berbeda aliran. Setelah ini kembali ke tempat duduknya masing-masing, dirapikan dan kita akan menutup kegiatan belajar. Ya, silakan. Intinya adalah toleransi dalam kehidupan beragama sesama muslim ini sangat penting supaya kaum muslimin itu selalu bersatu. Belum pulang mulai kita sudah menurut agama kita masing-masing, sudah mulai. Yang ada di pembelajaran kita pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah.